Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al lana min amri nahdlatil ulama ghalibatan wa makhraja, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita taati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i beserta Ibu Nyai. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dengan beliau. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren yang luar biasa ini, Pondok Pesantren Al-Manan Baki Nyake Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Lombok Timur, sekaligus beliau Ketua IPHI Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau beliau dengan rinci sekali menyampaikan terkait dengan haji, karena beliau spesialisasinya termasuk luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi malah kakak Milnya belum begitu paham, beliau sudah apa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin Kabupaten Lombok Timur yang luar biasa, karena penduduk Lombok Timur paling banyak di antara kabupaten-kabupaten kota yang lain, sehingga apapun itu, mau pilkada, mau pilpres, mana arahnya Lombok Timur pasti itu yang menang. Jadi depan ini datang, makanya di tempat ini Bang. Yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Wakil Ketua Dr. HM Saleh Inding MAG, Profesor Insyaallah. Jadi mudah-mudahan beliau juga bersama pengurus yang lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD baik provinsi maupun Kabupaten Lombok Timur, Forkopimda, Kapolres, Dandim, dan seluruh elemen yang hadir pada kesempatan ini, termasuk ada yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, karena Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur dari Lombok Tengah Pak. Jadi kalau Sabtu Minggu biasanya nggak bisa ke sini. Jadi ke depan memang harus putra asli Lombok Timur Pak. Hadirin para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin sekalian, ibu-ibu. Jadi mohon maaf, apapun yang kita mau lakukan Bapak Ibu sekalian, tanpa dukungan ibu-ibu tidak mungkin perjuangan kita bisa selesai. Apapun yang kita perjuangkan, mau berjuang di mana saja, dan hari ini bapak-bapak, wahai bapak-bapak, hari ini bapak-bapak, termasuk Pak Bupati jadi Bupati, termasuk Zamroni jadi Kakanwil, termasuk Pak Kapolres jadi Kapolres, karena doa seorang istri. Makanya ibu-ibu luar biasa. Tapi ada yang tanya, bagaimana kalau 2 dan 3 yang berdoa Ustaz? Itu kembali kepada
Lalu bagaimana kalau 2-3 dan berdoa semakin bagus. Tapi kalau ada di kemarin di Lombok Tengah saya bilang, mohon maaf, kalau sudah 2, 3, 4 yang berdoa itu tidak ikhlas, yang ikhlas yang satu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Santriwan santriwati yang kami cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bersilaturahim di pondok pesantren yang kita cintai ini, pondok pesantren di mana hampir semua lembaga di pendidikan ini ada. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini acara kita pada hari ini adalah Khaul pondok pesantren kita yang ke-27. Jadi mohon maaf, selalu kami sampaikan di mana-mana bahwa hari ini yang bisa menjawab tantangan zaman pondok pesantren kita. Mohon maaf, selalu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau mau anaknya sukses, kalau mau anaknya menjadi pemimpin masa depan, kalau mau anaknya menjadi pemimpin-pemimpin di kemudian hari, maka jawabannya adalah pondok. Mana wali murid? Angkat tangan wali murid. Wali santri angkat tangan. Luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini pondok pesantren kita di tempat ini alhamdulillah kami disampaikan oleh Al-Mukarram, alumninya sudah di mana-mana. Makanya selalu kami sampaikan juga bahwa boleh guru melupakan murid, tapi murid tidak akan pernah melupakan. Oleh sebab itu hari ini ada karena ada hari kemarin. Oleh sebab itu haul pada kesempatan ini bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini salah satu cara kita. Karena mohon maaf, pondok pesantren ini dirintis oleh almarhumah Tuan Guru, ayahnya beliau, dan beliau teruskan. Oleh sebab itu tidak ada hari ini kalau tidak ada hari ini. Mana alumni pondok pesantren ini, mana angkat tangan? Hari ini Bapak jadi apa? Kepala desa. Luar biasa. Nyalon lagi. Udah dekat sama Bupati Sensing. Karena mohon maaf selalu juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, di madrasah, di pondok pesantren, mau pemilihan gubernur, mau pemilihan presiden, mau pemilihan bupati, mau pemilihan kepala desa, harus memilih orang yang luar biasa perhatiannya kepada pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak kenal pondok pesantren, kalau dia tidak kenal madrasah, apalagi pernah menyumbang di madrasah, jangan pernah pilih. Mohon maaf, tegas kalau persoalan itu. Oleh sebab itu jangan pernah lihat siapa dan bagaimana, tapi kemanfaatannya untuk madrasah dan pondok. Makanya alhamdulillah bupati kita, mohon maaf, beliau ini ayahanda kita, senior kita 2 periode. Kenapa? Karena beliau adalah, mohon maaf, senior kami di Kementerian Agama. Beliau dulu pernah jadi karo umum di Kementerian Agama. Jadi paham beliau. Walaupun Bapak Ibu ketua yayasan belum menyampaikan sesuatu, beliau paham karena beliau paham sejarah. Karena beliau paham bahasa kaum. Paham mana yang gedung-gedung yang belum selesai. Mati di leher.
Gue sana orang. Saya kira sabotase. Hadirin sekalian yang kami hormati, jadi ini penting. Oleh sebab itu beliau alhamdulillah kemarin malam Jumat juga tiap ketemu sama beliau, Pak Bupati kita, orang tua kita, luar biasa. Di setiap acara pondok pesantren di Lombok Timur selalu tiap ketemu dan lihat perjalanannya beliau luar biasa. Untuk pondok pesantren beliau utamakan luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau juga alumni pondok, beliau juga pernah di madrasah, beliau juga terus bersama. Sampai hari ini beliau juga ketua IPI dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau memilih orang yang tidak paham tentang pondok pesantren, tidak paham dengan madrasah, tidak paham dengan para tuan guru, sudah dibawakan proposal, masih aja bertanya proposal apa ini. Tapi kalau beliau paham, baru assalamualaikum, ya Pak Kakanwil, atau ya Kakak Menak, ya Bupati, oh paham, berapa bangunan yang belum selesai, baru assalamualaikum. Kenapa? Karena paham bahasa itu. Oleh sebab itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang kami hormati, pondok pesantren kita ini sudah 27 tahun. Luar biasa. Santrinya sudah ribuan alumni yang selesai di tempat ini. Dan beliau katanya ada rencana untuk perguruan tinggi. Itu nanti bisa berhubungan dengan Pak Dr. Salihidin, kebetulan beliau dekan di UIN Mataram. Jadi terkait dengan teknis itu. Alhamdulillah. Oleh sebab itu silahkan. Pondok pesantren ini Bapak Ibu sekalian harus dirawat, harus dijaga. Mohon maaf, tidak bisa pondok pesantren ini hanya diurus oleh beliau, pengurus yayasan, tapi harus juga oleh kita semua. Masyarakat, tokoh agama, kemudian wali murid, wali santri harus ikut berpartisipasi membangun, menjaga pondok pesantren yang kita cintai ini. Sanggup Bapak sanggup? Sanggup Bapak sanggup? Sanggup Bapak sanggup? Kalau sudah bilang sanggup, saya akan tunjuk satu-satu berapa sak semen. Karena bilang sanggup tadi, seluruh wali murid nanti kalau sudah Bapak Ibu mulai, pasti yang lain pasti datang. Karena udah sanggup. Berapa siswa kita pakai? 500. Kalau 500 kali 10 sak. Mana wali murid yang 500 angkat tangan? Kalau 500 kali 10 sak, berapa ribu sak itu Pak? Bisa diselesaikan oleh Pak Bupati, bisa. Bisa diselesaikan oleh Pak Kakanwil, bisa. Bisa diselesaikan oleh Kapolres, bisa. Tapi supaya keberkahan juga masuk ke Bapak Ibu sekalian. Karena ini tamu surga resa kasih Pak Bupati, ingin masuk surga. Makanya dia ngajak mari sama-sama menyumbang. Sepakat? Sepakat. Awas orang kena catat-catat nama. Dan mohon maaf, pasti kami juga bisa tertangkap. Hadirin sekalian yang kami hormati, jadi niki yang bisa yang sampaikan, kemudian alhamdulillah juga dirangkaikan dengan satu abad Nahdlatul Ulama. Dan kami menghimbau kepada warga Nahdlatul Ulama, karena kebetulan Tian juga hari ini masih menjadi ampun Pak Kiai, menjadi ketua Ansor Nusa Tenggara Barat. Makanya tadi malam ditelepon sama Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Pusat untuk mengkawal, untuk mendampingi para tuan guru, para pengurus Nahdlatul Ulama yang akan berangkat ke Sudiarto, Sidiawa apa namanya, pokoknya Surabaya. Nah, yang akan berangkat, makanya kami lagi cek. Dan yang yakin Lombok Timur yang paling banyak yang akan berangkat.
karena sinyal dari Pak Bupati sudah jelas. Bapak Ibu sekalian, jadi oleh sebab itu paling banyak yang akan berangkat. Kami sudah cek supaya seluruhnya untuk kontingen NTB kami perkirakan 100 sampai 125 bahkan 200 bis yang akan berangkat dari Nusa Tenggara Barat ini. Mohon maaf, belum tentu satu abad ini, belum tentu, bahkan tidak mungkin kita bisa menemukan lagi. Karena 100 tahun lagi, hari ini ya paling berapa umur kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian berbondong-bondong, baru punya niat, pasti rezeki akan datang. Yakin saja. Mari sama-sama. Nanti daftarkan di Tuan Guru Marwan, Ketua PCNU Lombok Timur. Daftarkan diri, yakin. Baru bilang mau daftar, insya Allah rezeki akan datang. Apalagi datang ada anggota DPRD provinsi maupun kabupaten yang datang, selesai persoalan ongkos ke Surabaya. Hadirin sekalian yang kami hormati, terkait dengan haji ini juga luar biasa. Kami punya keinginan yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, karena kita juga jamaah, karena kita juga masyarakat, kepinginnya supaya tetap seperti dulu. Tetapi karena memang dengan segala pertimbangan pemerintah melalui Kementerian Agama sehingga mencoba, karena selama ini mohon maaf masyarakat kita menganggap bahwa hanya PPIH hanya ongkosnya itu sudah cukup, Pak. Hanya yang dikeluarkan itu sudah cukup, padahal banyak subsidi yang dilakukan. Karena mohon maaf, ketika jadi petugas haji, saya pernah mengalami dari petugas haji, ketika kita layani jamaah, mohon maaf, baru terlambat kita layani langsung dibilang, saya yang mengkoskan Bapak, kenapa tidak layani saya dengan baik? Padahal mohon maaf, kita dibiayai enggak. Bapak Ibu sekalian, para jamaah juga banyak bersubsidi. Oleh sebab itu, karena perkembangan dan sebagainya, dan niatnya pemerintah pusat adalah bagaimana pemerataan dan keadilan, karena khawatirnya terus nanti ini akan disubsidi pada akhirnya nanti yang di belakang tidak bisa subsidi. Oleh sebab itu, itulah harapannya. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seperti yang dibilang oleh Pak Bupati tadi, mudahan naiknya tidak terlalu tinggi. Naiknya tidak terlalu tinggi, karena ini masih diskusi dengan DPR. Mudah-mudahan kita doakan, tapi yakinlah bahwa memang ada yang bilang kalau jamaah haji, orang jadi mau berhaji kan orang yang mampu. Ya, tapi memang ada juga yang bilang macam-macam. Tapi mudah-mudahan kami sampaikan juga di media massa, kami sampaikan di media online bahwa masyarakat NTB tidak boleh ribut seperti yang dibilang oleh Pak Bupati tadi. Tenang, yakinlah pemerintah pasti akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan masyarakatnya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan agak susah. Bersedekah susah, disuruh keluarkan semen berat. Tepuk tangan, minimal tepuk tangan Bapak Ibu bersedekah, tapi masih berat juga. Tepuk tangan. Walaupun ada yang terpaksaan, karena Bapak Ibu lihat dari jauh. Hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin ini dan untuk kota ini masih belum final Pak Bupati. Jadi termasuk petugasnya. Kemarin juga kami sampaikan sama Kepala Bidang Haji, jangan kemudian ditulis berapa untuk Lombok Timur, berapa Lombok Tengah. Nanti kita lihat petugas itu menyesuaikan dengan jumlah kloter yang ada. Kalau misalnya Pulau Sumbawa karena tidak banyak jamaahnya, nanti kita lihat. Jadi kita kembali kepada rasio jumlah jamaahnya. Dan yakinlah sekali lagi, karena Pak Bupati juga intens terkait dengan haji, alhamdulillah. Dan juga nanti kami akan undang beliau-beliau untuk memberikan memberikan saran, memberikan masukan supaya kita dari pusat sampai daerah, termasuk dengan bupati, wali kota,
termasuk dengan organisasi masyarakat bisa menyuarakan hal yang sama terkait dengan pelayanan dan pelayanan haji pada tahun ini. Dan insya Allah pemerintah melalui Kementerian Agama niatnya hari ini harus melayani jamaah haji kita dengan baik. Mudah-mudahan jamaah kita yang di NTB pada saatnya berangkat kemudian pulang dengan selamat. Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mendaftar, mudah-mudahan secepatnya mendaftarkan diri, amin. Mudah daftar itu walaupun tidak nyampe, tapi yang penting sudah daftar. Bang Hairi Adnan Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, perlu menyampaikan yang penting sudah daftar, anggap sudah haji. Nah, nanti Al-Mukarram Kiai yang akan menyampaikan. Jadi karena umur kita tidak nyampe, tapi sudah daftar, sudah ada niat, di situ yakinlah, katanya beliau, anggap bahwa kamu sudah berhaji. Itu beliau sampaikan waktu itu. Oleh sebab itu, ini yang bisa kami sampaikan. Selamat sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Haul yang ke-27 pada tahun ini. Mudah-mudahan Pondok Pesantren yang kita cinta ini terus berkembang dan maju untuk berbuat untuk masyarakat, untuk anak-anak dan generasi kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita yang kita cinta ini. Demikian, dan ada paket nanti saya akan ajak sama Ketua Yayasan. Ada paket puncak umroh, ada 3. Ini nanti diserahkan kepada anak-anak kita yang berprestasi. Tapi nggak cukup Pak. Ada 3 juta kali 3, itu tidak cukup Pak Said. Pak Bupati, Pak Said hari ini ada di mana dia? Sekca, mohon segera jadi camat. Jadi baik, jadi alhamdulillah ini 3 juta ada 3 untuk 3 juta. Kami tambah nanti 2 juta jadi 5 juta. Kemudian semuanya nanti apapun kita tunjuk semua. Bagaimana? Berapa juta? 2 juta atau 3 juta? Sebut Pak, biar cepat. Nah, karena waktu nanti kita tunjuk semua. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang tentunya sudah disampaikan oleh Kepala Menteri Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, yaitu Ayahanda Haji Zamroni Aziz SHIMH, dan juga sekaligus menyerahkan voucher umroh yang tentunya ditujukan untuk santri dan juga santriwati yang berprestasi di Pondok Pesantren Al-Manan baginya. Saya lagi mohon undangannya, dan semoga ini juga menambah motivasi kita semua untuk berangkat ke tanah suci walaupun tidak dapat voucher gratis dari Pak Bukanwil ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah, tiba kita di acara inti yaitu pengajian umum yang tentunya akan dibawakan oleh Ketua Dewan Masyayikh Ponpes Tebu Ireng Jombang, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Mustain Syafi'i MIK. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala abdihi alladzi istafa. Ulama al-kiram, hadirin al-kiram. Al-Akhir Karim Ibn Karim Bapak Haji Zamroni Abdullah Abdullah Bapak Bupati
untuk Bapak Dr. Anis Haji Sukiman Azmi Magister Manajemen Abu Dhabi, Bapak Ambil, semua pengurus Nahdlatul Ulama, para ulama itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan majelis ini sebagai konfigurasi, sebagai gambaran, sebagai wasilah kita besok bisa satu majelis bersama para ulama, bersama para anbiya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma mendengar uraian para tuan guru, saya menjadi kecil, semakin kecil semakin minder, lalu terus aku ngomong gitu, pertanyaan bahasa Lombok Timur sudah diomongkan semua selesai. Mungkin yang tersisa salah satunya adalah laporan dari The World Population Review atau satu lembaga kependudukan dunia bahwa penduduk dunia itu 7,9 miliar penduduk dunia. Yang beragama Islam dekade hari ini itu 1,9 miliar. Bisa dibayangkan 7,8 yang Muslim 1,9, itu artinya 24,2%. Perkembangan menyenangkan ini karena dulu masih 1,4. Laporan dia karena semua ajaran Islam, baik yang disampaikan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, itu semua bisa dibuktikan. Hari ini sudah sekitar 400 item kisi-kisi keagamaan yang sudah bisa dibuktikan baik oleh sains maupun teknologi. Saya teruskan, tidak ada agama lain seperti itu. Tidak ada, total. Karena itu pandangan dunia terhadap Islam ini semakin hari semakin trendy, semakin diterima, semakin dikaji, semakin diambil kebijakan. Untuk itu, apalagi ini terkait dengan haul, ada bidangnya sendiri yang meneliti tentang near experience atau orang mati suri menjelang wafat. Ada ilmuannya sendiri. Dari teknologi ada ilmuannya sendiri. Karena ini menyangkut haul, saya mendahulukan yang haul dulu. Kalau di Al-Quran semua kata haul pasti kaitannya dengan kematian, termasuk iddah katanya. Tidak ada bahasa haul dipakai untuk normal, tidak ada. Jadi mata'an adalah haul. Dia bernama Dr. Raymond dari Amerika. Amerika itu kalau dari Lombok ini terbang terus nyampe. Dr. Raymond ini dokter yang ahli mati suri, meneliti tentang pasiennya berjumlah sekitar 500 orang. Semua pasien yang pernah mati suri, ini repeat experience, ini pengalamannya apa? Pertama, semua mengaku bahwa perasaan dia itu dijemput oleh makhluk cahaya. Kalau bahasa kita makhluk cahaya itu apa ya? Malaikat, pasti malaikat. Lalu mengaku semua bahwa dibawa ke lorong yang panjang, yang jauh, gelap panjang, semua mengaku itu.
sampai di ujung lorong yang panjang itu tiba-tiba dia seperti duduk berada di hall yang terbuka. Di depannya ada slide, ada layar yang layar itu memutar, menayangkan semua perbuatan kita sejak balik sampai sekarang, diputar semua. Jadi seperti menonton film yang aktornya diri sendiri. Semua ingat saya pernah begini, semua pernah begini, pernah di ujung sini pernah begini, semua ditayangkan. Ingat semua. Saya garis bawahi, ingat semua. Dokter Raymond ini terus mikir-mikir, apa begitukah daya memori seseorang ketika menjelang wafat itu pasti diputar lagi rekaman masa lampau sehingga ingat detail sedetail itu. Lalu dia konsultasi di Islamic Center atau di ahli agama, dan jawabannya tidak satupun agama lain yang bisa menjawab selain Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.